Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Zuhri Nurisna dan Setia Anggoro dari program studi D3 Teknologi Mesin Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil dari program pengabdian kepada masyarakat kami dengan judul pengembangan keterampilan pengelasan pada kelompok usaha bengkel las. Latar belakang dari pengabdian ini yaitu pengelasan aluminium sangat prospektif karena hampir setiap produk otomotif maupun alat-alat industri banyak menggunakan bahan material dari aluminium. Baik itu mobil, kendaraan, sepeda motor, bis, itu semua bahannya pasti mengandung aluminium. Pengelasan masih menjadi favorit dalam mengatasi kerusakan produk aluminium karena lebih murah dibandingkan apabila harus mengganti dengan produk yang baru. Seperti contohnya pada gambar yang ada di atas itu, apabila ada sebuah velg mobil yang rusak, pecah karena menghantam lubang, biasanya pengelasan masih menjadi sebuah favorit dibandingkan harus membeli velg yang baru. Kan tetapi pengelasan memiliki beberapa permasalahan sehingga menuntut adanya solusi dari permasalahan tersebut. Nah, pada kelompok usaha Anugerah Las ini berada di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari mitra yang kami gandeng ini, dia memiliki beberapa permasalahan, yaitu pengelasan aluminium yang digunakan masih menggunakan pengelasan asetilin, sehingga dalam hasil proses pengelasan produk masih terdapat cacat lasan yang dihasilkan. Permasalahan bagaimana melakukan teknik pengelasan asetilin yang benar ini masih banyak belum diketahui oleh pekerja las, karena selama ini pekerja las mengerjakan proses pengelasan hanya berdasarkan pengalaman dan dilakukan secara otodidak. Solusi dari permasalahan itu yang kami tawarkan yaitu kami memberikan pelatihan teknik pengelasan asetilin yang baik dan benar kepada kelompok usaha bengkel las tersebut. Selain itu, kami juga melakukan penambahan atau pemberian hibah mesin las aluminium dengan metode tungsten inert gas ini yang kami berikan kepada kelompok usaha las ini sebagai pengembangan keterampilan dalam pengelasan aluminium karena pengelasan tungsten inert gas ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan jenis pengelasan yang selama ini digunakan pada bengkel las tersebut. Tahapan pelaksanaan yang kami lakukan itu meliputi pertama, penyampaian materi teknik pengelasan asetilin. Dalam materi ini, dalam tahapan ini, kami menyampaikan teknik-teknik pengelasan asetilin yang benar, serta penanggulangan cacat-cacat yang ada pada las asetilin kepada pekerja juru las. Biasanya cacat pada las asetilin ini biasanya disebabkan karena heat input atau masukan panas kepada proses pengelasan terlalu besar, sehingga menyebabkan material menjadi berubah bentuk dan juga menyebabkan adanya heat affected zone yang besar dalam sebuah pengelasan. Yang kedua, pengenalan dan praktek penggunaan las tungsten inert gas. Praktek penerapan teknologi mesin las tungsten inert gas ini atau lastik ini dilakukan dengan melibatkan pekerja las secara langsung dan kita mengundang juru lastik yang sudah berpengalaman untuk memberikan pelatihan secara langsung kepada para juru las yang ada pada kelompok usaha Anugerah Las ini. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan pendampingan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif program ini berjalan dan seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh mitra. Jadi setelah pelatihan yang kita berikan, monitoring tetap kita lakukan sebagai untuk memberikan evaluasi kekurangan dari program ini. Dalam pelaksanaan program pelatihan asetilin ini, kami memberikan pelatihan berupa yang pertama, pemilihan bahan filler las asetilin yang baik. Mengapa? Karena selama ini di dalam bengkel las tersebut, sebagai bahan filler las itu masih banyak menggunakan berbagai jenis
material. Apapun material aluminium dia dilebur kemudian dijadikan filler glass. Padahal dari referensi yang sudah kami lakukan berdasarkan penelitian yang kami lakukan, bahan yang kami sarankan yaitu menggunakan bahan dari aluminium Si dengan persentase Si sebesar 5%, yang mana bahan itu bisa diperoleh dari piston dari limbah bus. Yang kedua yaitu pelatihan pencairan bahan filler menjadi batangan filler. Jadi dari bahan filler itu dibuat menjadi filler yang panjang-panjang itu ada beberapa teknik yang kita berikan. Yang ketiga, penentuan jenis nyala api asetilin yang didasarkan pada jenis bahan dan ketebalan bahan yang dilas. Pada nyala las ini ada nyala oksidasi, nyala reduksi, dan juga ada nyala netral. Itu kita berikan pelatihan untuk pemilihan jenis nyala las. Berikutnya, dalam pemberian hibah peralatan lastik, kita memberikan materi pelatihan, di antaranya beberapa, salah satunya setup peralatan las. Kita memberikan pelatihan mengajarkan bagaimana melakukan setup peralatan las. Yang kedua, pelatihan tentang pemilihan jenis arus dan polaritas kutub, yang mana pemilihan jenis arus dan polaritas kutub tersebut didasarkan pada jenis bahan yang akan dilas. Yang ketiga, setup elektroda tungsten dengan beberapa variasi ukuran diameter tungsten. Ini berkaitan dengan ketebalan dan juga jenis material apa yang harus dilas, sehingga pemilihan dari diameter tungsten ini sangat berpengaruh. Yang keempat, yaitu penyetelan laju aliran gas argon. Kita memberikan edukasi bagaimana melakukan penyetelan aliran gas argon untuk menghasilkan pelindungan gas argon yang baik. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu penyetelan besaran arus pengelasan. Arus dalam pengelasan sangat penting, sehingga penyetelan besaran arus ini sangat wajib dimiliki oleh welder. Yang terakhir yaitu pelatihan teknik operasional lastik sesuai dengan referensi ilmiah yang kita berikan. Hasil dari program pelatihan lastik ini dapat dilihat dari hasil pengelasan menggunakan astilin dan las menggunakan tungsten inert gas atau TIG ini. Didapatkan hasil pengelasan menggunakan lastik, hasil pengelasannya lebih rapi dan bersih. Selain itu, heat affected zone yang ditimbulkan lebih kecil karena panas yang terpusat pada las-lasan. Hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan las. Hasil dari program pelatihan lastik ini yang kita dapatkan, pertama, dapat membantu kelompok usaha bengkel las di Palur Mojolaban Soekarjo dalam mengatasi cacat-cacat yang sering terjadi pada proses pengelasan aluminium. Yang kedua, memberikan wawasan bagi kelompok usaha bengkel las untuk melakukan pelatihan teknik-teknik pengelasan yang baik dan benar untuk meningkatkan kualitas hasil pengelasan. Yang ketiga, mengenalkan metode pengelasan aluminium yang lain, yaitu pengelasan tungsten inert gas dengan cara melakukan pelatihan penggunaan las tungsten inert gas serta melakukan pendampingan untuk monitoring keterampilan pekerja las. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil pengelasan aluminium sehingga saat ini semua jenis pekerjaan las aluminium dapat dikerjakan. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan penghasilan. Omset dari usaha las ini rata-rata meningkat 25% dengan penambahan penggunaan alat lastik ini. Yang kelima, penambahan metode pengelasan ini dapat digunakan untuk mengembangkan usaha bisnis pengelasan aluminium, sehingga dapat bersaing dengan jenis usaha serupa yang lainnya. Jadi kesimpulan dari program pengabdian ini dapat diterima dengan baik oleh kelompok usaha las Anugerah Las dan juga sudah berjalan hingga saat ini berjalan dengan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada LP3 UMY yang telah memberikan hibah pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020 ini. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.